Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat datang dalam rumah Tuhan, dan selamat menikmati Hari Raya Paskah untuk setiap kehidupan kita, supaya apa yang menjadi pergumulan kita dalam hari-hari ini, kita melihat kuasa kebangkitan Tuhan itu segala-galanya menyertai dan menolong kita sekalian. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan. Saya akan bawa firman kebaktian kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini, masih di dalam rangka ibadah penggembalaan, kebaktian firman penggembalaan, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Lebih dahulu kita baca sebagai ayat utama kita untuk kita akan lihat dalam penerangannya, ya. Ayat yang ke-29, kitab Injil Matius pasal 24 ayat 29 kita akan baca, ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, jadi kita lihat di sini, inilah yang merupakan nubuat Tuhan, menjadi awasan buat kita bahwa ini belum terjadi tetapi akan terjadi, pasti akan terjadi, sebab suatu nubuatan bahwa menjelang kedatangan Tuhan atau saat-saat kedatangan Tuhan akan disertai dengan kegoncangan, ya, akan disertai dengan kegoncangan dahsyat. Kebaktian hari kematian Tuhan pada hari Jumat yang lalu, Jumat Agung, kita sudah mendengarkan bahwa murid-murid Tuhan di sekitar kematian Tuhan mengalami kegoncangan dahsyat, ya, di mana iman mereka goyah, ya, iman mereka goncang. Kemudian mereka tidak berpengharapan, ya, seperti Petrus sampai menyangkal Tuhan 3 kali. Ini suatu kegoncangan yang dahsyat. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, maka tidak tertutup kemungkinan mungkin dia bisa sama seperti Yudas juga, ya. Tetapi Tuhan memberikan dia kemurahan dan dia bisa bangkit kembali. Walaupun imannya goncang, tapi ayat mengatakan, aku berdoa untuk kamu. Dan doa yang besar itu begitu kuat, mengangkat Rasul Petrus dari kejatuhan. Dan Tuhan katakan, kalau engkau sudah insaf, ya, engkau tolong saudara-saudaramu yang lain, ya. Kemudian yang kedua, pengharapan mereka kemudian goncang, habis, tidak berpengharapan. Buktinya apa? Semua mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang tetap mengikut Tuhan. Tapi ayat mengatakan semua mereka lari tinggalkan Tuhan. Bahkan ada seorang muda dalam Injil Markus 14 mengatakan dia lari meninggalkan apa yang terakhir yang dia punya. Satu-satunya yang dia punya, yang terakhir, tidak memiliki yang lain. Hanya sehelai kain lenan yang menutup ketelanjangannya. Itu pun ditinggalkan dilepaskan demi meninggalkan Tuhan. Dan dia dipermalukan, dia lari dengan telanjang. Oleh sebab itu, biar kita bisa mengerti, ini suatu pelajaran buat kita. Kita harus berhati-hati supaya jangan mengalami demikian, ya. Tetapi yang paling dahsyat bahwa murid-murid juga, satu dari murid mereka, dari murid Tuhan Yesus, mengalami dingin. Kasihnya habis, bukan hanya dingin tapi sampai habis, ya. Sehingga dia menyangkal Tuhan, bukan hanya menyangkal Tuhan, tetapi dia menyerahkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Dan untuk ini tidak ada kemurahan, ya. Untuk ini tidak ada kemurahan. Walaupun ada penyesalan, tapi penyesalan itu tidak ada artinya apa-apa. Memang Yudas menyesal karena dia sudah mengkhianati Tuhan. Tetapi penyesalan itu tidak berarti apa-apa, tidak mengubah keadaan. Dan dia mati dengan tragis dan mengalami kebinasaan kekal. Tetapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan waktu kebangkitannya, ya, waktu kematiannya terjadi kegoncangan, ya. Dan kita harus berhati-hati, ini suatu nubuatan, pelajaran buat kita. Tetapi waktu kebangkitannya juga ada kegoncangan, ada gempa yang dahsyat, ya. Dalam semua Injil menceritakan tentang kebangkitan Tuhan, tetapi hanya dalam kitab Injil Matius, ya. Tolong baca Injil Matius pasal yang ke-27, kitab Injil Matius, ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-28, kitab Injil Matius pasal 28, pada ayat yang pertama mulai, ini cerita atau tulisan tentang bagaimana situasi
pada saat Tuhan Yesus itu bangkit. Pada ayat yang pertama, tolong baca ya. Kitab Injil Matius pasal yang ke-28 juga ada kegoncangan. Ada kegoncangan dahsyat juga menyertai pengalaman kebangkitan Tuhan ya. Ayat yang ke-1 mulai. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Ya. pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ada gempa bumi yang hebat, ada gempa yang dahsyat, kegoncangan yang dahsyat. Ya. Terus kan? Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit Ya. dan datang ke batu itu Ya. dan menggulingkannya lalu Untuk duduk di atasnya. menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus pada saat itu dan duduk di atasnya. Ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Terima kasih ya. Jadi inilah yang dialami oleh murid-murid pada saat sekitar pengalaman kebangkitan Tuhan. Ayat mengatakan ada gempa, ada kegoncangan yang dahsyat. Kenapa? Sebab seorang malaikat dari surga, dari langit datang untuk menggulingkan batu yang menutup kuburan itu ya. Nah, kalau Saudara membaca ayat ini, kira-kira malaikat itu turun untuk menggulingkan batu itu, dan turunnya malaikat itu disebutkan disertai dengan kegoncangan yang dahsyat ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira untuk siapa kegoncangan itu terjadi? Di mana batu itu disingkirkan dari mulut kubur itu? Ya, untuk siapa itu? Untuk siapa, Saudara? Maka saya mau mengatakan kegoncangan itu yang dahsyat itu terjadi justru untuk murid-muridnya, untuk kita. Memang seolah-olah ada yang dahsyat, ada yang sangat-sangat mengerikan, ada yang sangat-sangat dahsyat, begitu sakit seperti kegoncangan. Tetapi kalau kita baca ini, maka sebenarnya kegoncangan itu ditujukan, khususnya ditujukan buat kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kegoncangan itu untuk menggulingkan tutup batu yang besar itu, yang menutup kubur itu, bukan untuk Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa keluar dari situ. Tidak, sama sekali tidak. Sebab tanpa batu itu pun digulingkan, Tuhan Yesus dalam pengalaman kebangkitan, dia bisa keluar begitu saja. Ingat, waktu murid-murid dalam keadaan takut sesudah kebangkitan Tuhan, mereka mengunci diri dalam satu ruangan. Semua tertutup, bahkan terpalang. Tetapi Alkitab mengatakan tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sehingga kegoncangan untuk membuka pintu kubur di mana batu yang besar, sama sekali ya begitu besar itu, tidak dapat kemudian ya menghalangi Tuhan Yesus itu bangkit. Kuasa kebangkitan melebihi apapun halangan itu. Sebab maut sudah dikalahkan, apalagi hanya batu besar. Tetapi sebenarnya kegoncangan itu supaya murid-murid dapat melihat, dapat percaya bahwa Yesus yang sudah mati itu sudah apa? Bangkit. Sebab waktu kemudian Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam perjalanan ke tempat itu, ayat lain mengatakan mereka juga bertanya-tanya, bagaimana ini
siapa yang akan membukakan itu? Seperti ada halangan untuk mengalami kuasa kebangkitan itu, walaupun tujuan mereka tetap bahwa Yesus itu masih mati. Mereka membawa rempah-rempah, mereka membawa sesuatu yang seolah-olah Yesus belum bangkit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa gempa itu terjadi semata-mata supaya mereka boleh melihat dan mempercayai bahwa Yesus yang mereka ikuti itu sudah bangkit. Ada begitu banyak alangan untuk mempercayai itu. Nomor satu tadi disebutkan batu yang besar. Batu yang besar itu apa? Batu yang besar, saya mau tanya buat jemaat, kira-kira karakter dari batu itu apa? Soal lunak atau bagaimana, rapuh atau bagaimana? Soal keras. Kerasnya batu itu menunjukkan kekerasan hati manusia yang tidak mudah percaya. Buktinya apa? Murid-murid sampai Tuhan kemudian jengkel. Bagaimana engkau begitu bebal, begitu kedegilan hatimu, membuat mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Walaupun dia sudah mengatakan berulang-ulang memang akan mati, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Tetapi toh mereka kemudian tidak percaya. Seperti ada batu yang besar yang menghalangi mereka untuk melihat kebangkitan Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini jangan sampai masalah pergumulan itu kemudian mengeraskan hati kita. Seolah-olah kuasa kebangkitan Tuhan dikalahkan dengan batu itu. Tidak ada artinya batu itu dibandingkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara demikian, amin. Haleluya. Jangan kemudian menjadi begitu. Selain itu juga ayat mengatakan, tolong baca Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-2, ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66. Selain ada halangan untuk melihat kebangkitan Tuhan, ada halangan nomor satu itu batu yang besar, kekerasan yang keras sekali. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Terima kasih. Ada penjaga-penjaga, ini serdadu-serdadu bangsa kafir. Serdadu-serdadu bangsa kafir, bangsa Romawi itu menjaga kubur itu. Benar-benar dijaga. Dan selain itu juga disebutkan, bukan hanya dijaga begitu saja, dimeteraikan. Kalau saya sekarang membandingkan, mungkin seperti ada garis pita polis line itu, memeteraikan supaya apa? Nggak boleh ada orang masuk. Benar-benar ini terjaga. Kenapa tujuannya itu? Dijaga, dimeteraikan, supaya membuktikan bahwa Yesus itu tidak pernah akan bangkit. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Kuasa kebangkitan itu datang untuk membebaskan, untuk memperlihatkan kepada murid-murid bahwa dia benar-benar bangkit. Dan perhatikan, kalau benar-benar bangkit, maka apa yang terjadi? Semua yang baik itu, perhatikan ini penting, semua yang baik, semua yang mulia itu kemudian menjadi bagian dari murid-murid. Selama mengalami demikian, amin. Haleluya. Dan biar hari-hari ini kita bisa mengerti ini. Nah, siang hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana sikap dari murid-murid Tuhan menghadapi kematian dan kebangkitan Tuhan. Ada beberapa sikap yang saya akan sampaikan. Saya akan membawa dalam kitab Injil Yohanes, dalam cerita yang sama tentang kematian Tuhan, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, saya akan memperlihatkan ada beberapa sikap dan seringkali itu menjadi sikap kita saat menghadapi kuasa kebangkitan Tuhan. Tetapi semoga kita menjadi orang-orang yang berhikmat untuk menikmati, memanfaatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Sebab apa? Walaupun disertai dengan kegoncangan, tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan apa-apa yang baik untuk kita. Kebangkitan Tuhan itu bukannya sekedar sesuatu yang biasa yang kita rayakan, tetapi ada hal-hal yang sangat berharga di balik kebangkitan Tuhan yang Tuhan ingin kita alami di hari-hari ini.
Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 saya akan perlihatkan ini sikap-sikap dari murid-murid menghadapi kebangkitan Tuhan, pengalaman kebangkitan Tuhan. Ayat yang ke-1 lebih dahulu ceritanya hampir sama, ya sama tetapi dalam versi yang berbeda, kacamata yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Kali ini Rasul Yohanes memandang dengan suatu pandangan yang lain dengan tiga penulis Injil yang lain, ya. Ayat yang ke-1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ya, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, ya. dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kenapa batu telah diambil? Sebab lebih dahulu ada apa? Goncangan. Malaikat dari surga menggoncang untuk menyingkirkan batu itu. Teruskan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, Ya. dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. ya. Ayat 3 perhatikan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Nah, Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. ya. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan telah terletak di tanah. Ya. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Terima kasih. Kita lihat ini sikap yang pertama, murid yang lain. Tidak disebutkan murid yang lain di sana. Ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan siapa. Tidak penting buat kita sebab Alkitab juga tidak menuliskan. Tetapi saya akan memperlihatkan itu seringkali itu menjadi sikap kita. Ya. Ada dua orang murid yang kemudian berlari untuk melihat kubur yang kosong itu. Kubur yang kosong itu untuk apa? Membuktikan bahwa Yesus itu apa? Bangkit. Nah, kita lihat di sini waktu murid yang lain itu bersama dengan Petrus itu berlari ke kuburan sebab mendengarkan kabar dari Maria Magdalena bahwa kuburnya itu sudah terbuka dan sudah kosong. Maka murid yang lain itu ayat mengatakan berlari lebih cepat. Berlari lebih cepat. Tetapi walaupun dia berlari dengan cepat, tetapi pada saat dia sampai ke kubur itu, ayat mengatakan dia tidak segera masuk, tetapi dia hanya dari mulut kubur untuk menengok, melihat bahwa memang tempat di mana Yesus dibaringkan tidak ada lagi mayat atau jenazah dari Tuhan Yesus. Bahkan hanya ada kain kafan yang tergeletak di situ, ya. Tetapi dia sendiri tidak masuk. Itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan sikap ragu-ragu. Sikap ragu-ragu, kurang percaya paling tidak. Kalau tidak saya mengatakan tidak percaya, paling tidak ragu-ragu terhadap apa? Pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebab kubur itu ya menunjukkan apa, saudara? Pengalaman kematian. Setiap kita melewati kuburan, selalu bayangan apa yang ada di benak kita itu tidak lain adalah kematian. Setiap kita melewati kuburan apa saja, entah kuburan Cina, kuburan biasa, rakyat biasa, kuburan Kristen, selalu dalam benak kita berbicara tentang kematian, ada yang mati. Dan kita lihat ini seringkali juga kita mengalami demikian, menghadapi pengalaman kematian, sebab kematian ini adalah mendahului pengalaman kebangkitan. Mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan, seringkali kita ragu-ragu. Dan kalau kita ragu-ragu untuk melihat, untuk mengalami pengalaman kematian, masuk dalam kubur itu sama dengan masuk dalam pengalaman kematian bersama dengan Tuhan, maka itu juga yang menghalangi kita untuk segera mengalami pengalaman kebangkitan. Ragu-ragu masuk dalam pengalaman kematian itu menjadi penghalang buat kita mengalami pengalaman kebangkitan bersama dengan Tuhan. Sebab ada rumus yang Tuhan katakan dalam hal kematian dan kebangkitan. Tolong baca dalam Suratan Roma pasal yang ke-6. Suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Di sini kita harus mengerti segera masuk, menyatu. Kata masuk itu sama dengan menyatu dengan pengalaman kematian, masuk dalam kubur. Tetapi murid yang lain tidak lakukan itu. Apapun, entah dia
hormat, tetapi yang paling sangat-sangat ada setiap kali berhadapan dengan pengalaman kematian. Ya. Rasa apa, saudara? Rasa apa, saudara? Takut. Rasa takut ini tentang kematian bukan hanya monopoli orang-orang muda, anak kecil. Ya, anak-anak kecil biasanya takut sekali. Bahkan sampai orang-orang yang sudah sepuh sekalipun berbicara tentang kematian ini, ya, disertai dengan rasa takut. Dan itu yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Tolong baca ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Nah, kalau kita menjadi satu, makin cepat kita satu dengan pengalaman kematiannya. Teruskan. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan Maka kita menjadi kebangkitannya. satu dengan apa yang kebangkitannya. Teruskan. Karena kita tahu Ya. bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, Ya. supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, Ya. agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhatikan. Sebab siapa yang telah mati, Ya. ia telah bebas dari dosa. Ini yang harus kita alami, saudara. Menghadapi pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan, jangan ada suatu keraguan. Murid yang lain, walaupun dia lebih cepat ke situ, tetapi dia tidak langsung menyatu dengan kematian Tuhan. Dia masih ada keraguan. Kenapa? Ada rasa takut. Sebab apa? Ya, ayat mengatakan di situ pengalaman kematian untuk menghentikan kita dalam perbuatan dosa, dalam karakter dosa. Seringkali karakter dosa itu mengandung kenikmatan, mengandung keuntungan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti, saudara, ya. Setiap kali Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam pengalaman kematian, lewat penderitaan, lewat apapun juga masalah, segera masuk, kaitkan. Kalau kita kaitkan, maka segera Tuhan katakan kita akan mengalami pengalaman kebangkitan. Saudara percaya demikian, amin? Ya, salah satu buktinya apa? Seorang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan, walaupun pengalaman kesulitan, kesusahan itu bukan karena kebenarannya, tetapi karena dosanya. Tapi segera dia kaitkan dengan kematian Tuhan. Dia katakan, kami disalib karena kesalahan kami, tapi orang ini orang benar. Dan dia katakan, Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang kembali. Dan apa jawab Tuhan? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bukan lagi di dalam kubur, bukan lagi di salib, tetapi di Firdaus. Apa itu Firdaus? Di situ pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Di situ segera, sebab dia kaitkan. Tuhan katakan, tidak besok, tidak minggu depan, tidak tahun depan. Secepatnya kita satu dengan kematian Tuhan, secepatnya itu juga kita satu dengan kebangkitan Tuhan. Oleh sebab itu, dan hari-hari ini jangan lari, jangan kemudian menghindar dari setiap kali Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman kematian. Ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah, serta kaitkan dengan kematian Tuhan. Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang kembali. Maka kita akan mendengarkan Tuhan katakan, hari ini juga engkau sudah bersama dengan aku dalam pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Amin, terima kasih. Haleluya. Oleh sebab itu di sini jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan ragu-ragu, ya. Tapi segera masukkan diri. Sebab apa? Sebab di situ kita mengalami kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi. Oh, Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan tubuh maut ini. Tolong baca, ya. Hanya lewat kematian dan kebangkitan Tuhan. Tolong baca pada ayat yang Roma pasal yang ke-7, suratan Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-23, ya, ayat yang ke-23 atau ayat yang ke-21 kita lihat lebih dahulu. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan. Tidak ada kuasa yang besar yang dapat melepaskan seseorang dari tubuh maut ini, dengan segala keinginannya, dengan segala dorongannya. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, ya, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik,
yang jahat itu ada padaku. Ya, Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, ya, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, ya, yang berjuang melawan hukum akal budiku, ya. dan membuat aku menjadi tawanan hukum Seperti dosa. menjadi tawanan dosa. Kita tidak berdaya, kita tidak berkuasa atas tubuh kita sendiri ini, bahkan tidak berkuasa. Walaupun ada keinginan untuk sesuatu yang baik, saudara. Sebentar ya. Orang-orang jahat itu, saudara, sejahat-jahat mereka, saya sangat percaya, walaupun mereka sangat jahat, sangat bengis, dalam hati kecil mereka ada sedikit keinginan untuk berubah, untuk bertobat. Tapi mereka tidak berdaya. Sebab mereka seperti sudah tertawan ya. Mereka ingin sesuatu yang baik, tapi mereka tidak berdaya. Mereka dibawa lebih jauh dari bertobat, lebih dalam dalam perbuatan dosa. Ingin berhenti. Ya, pecandu-pecandu narkoba itu ya, sebenarnya dalam hati kecil mereka ada keinginan untuk berhenti. Ada keinginan untuk lepas dari itu. Tapi tidak mampu. Sebab seperti sudah tertawan dalam hukum dosa. Dan semua, ini saya berikan contoh kecil, sebab semua dosa itu memiliki kuasa untuk menawan seseorang. Sama semuanya itu ya. Dan Alkitab mengatakan seperti semua kita sedang dalam tawanan hukum dosa. Tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri sendiri. Sehingga Rasul Paulus katakan pada ayat yang ke-24, ayat 24, pasal yang ke-7 tadi dalam kitab Roma, ayat 24, Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Seandainya tidak ada yang menolong, aku binasa. Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut Siapa yang ini? dapat melepaskan aku? Tidak ada. Kecuali, perhatikan, Syukur kepada Allah. tapi syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan Hanya kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Hanya Yesus Tuhan kita yang dapat melepaskan kita. Lewat apa, saudara? Pengalaman apa? Kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti. Kematian Tuhan, kalau itu seperti berhadapan dengan kita, sudah di depan mata kita. Saya tidak tahu pengalaman-pengalaman apa yang sudah di depan mata kita, saudara. Ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah. Seperti murid yang lain itu sudah di depan matanya, tapi tidak mau masuk. Selama dia tidak mau masuk, dia tidak pernah akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Selama kita tidak mau satu dengan kematiannya, selama itu juga kita tidak akan satu dengan kebangkitannya. Tetapi secepatnya kita satu dengan kematiannya, secepat itu juga kita akan satu dengan kebangkitannya. Ada pertolongan, ada mujizat, ada sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab segala kemustahilan itu berpusat pada apa? Maut. Tapi Alkitab mengatakan maut dikalahkan, sehingga segala-galanya menjadi tidak mustahil lagi bagi orang-orang percaya. Sampai demikian, amin. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti. Murid yang lain, ayat mengatakan dia ragu-ragu. Ya. Kemudian yang kedua, kita kembali di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 tadi. Ya. Murid yang kedua adalah siapa? Petrus sendiri. Walaupun dia sudah tua, ada orang mengatakan ini seperti balapan Yohanes dan Petrus. Yohanes lebih muda, larinya lebih kencang, tapi menghadapi kesulitan dia ragu-ragu, pengalamannya kurang, tidak punya pengalaman ya. Yang lain lebih tua, Petrus lebih tua ya. Jalannya lebih pelan, larinya lebih pelan, tapi menghadapi pengalaman kematian dia lebih cepat ambil keputusan untuk segera masuk ya. Pada ayat yang ke-6 kali ini ya. Ayat yang ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia ya, dan masuk ke dalam kubur itu. Nah, Ia melihat kain kapan terletak di segera tanah. masuk. Memang lebih pelan larinya, tapi begitu melihat kesempatan untuk menyatu dengan kematian Tuhan, dia segera ambil bagian itu, segera masuk ya. Tadinya dia menghindar, tadinya dia lari, tapi sekarang pelajaran berharga itu lewat ayam berkokok itu. Begitu ada kesempatan masuk dalam pengalaman kematian, dia segera masuk ya. Maka Petrus segera masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ya. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kapan itu, Ya. tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, Ya. dan ia melihatnya dan percaya. Ya, Sebab terima kasih. Jadi kita lihat ini sedemikian ya. Saya dalam pengalaman sehari-hari, saudara, kalau kita masuk ke satu tempat yang kita ragu-ragu, apalagi dalam pandangan kita ada sesuatu yang dahsyat di situ ya. Kalau ada dua orang kira-kira berebut untuk masuk atau saling dorong, kamu dulu, kira-kira begitu saudara ya. Ya. Baru yang satu sudah masuk tidak apa-apa, baru berani masuk ya. Demikian juga sedemikian ya. Waktu Petrus masuk nggak apa-apa. Ya. Seandainya ada terjadi sesuatu, murid yang lain masih di luar, langsung lari saja pikirnya begitu ya. Tapi waktu Petrus masuk, oh enggak apa-apa. Dia juga ada keberanian untuk masuk. Seringkali kita ikut-ikutan. Iman kita seperti demikian, ikut-ikutan. Kalau ada sesuatu yang baik, orang lain sudah ikut ya. Oh di sana berhasil, ikut ya. Tapi ada sesuatu itu, tunggu dulu, wait and see ya. Tetapi kita lihat Petrus dia masuk, sebab apa? Dia tahu ini jalan yang benar. Pengalaman kematian itu jalan yang benar. Ayat mengatakan dia masuk. Dan waktu dia masuk, perhatikan, ayat mengatakan dia melihat kubur itu kosong, kain disebutkan kain kapan itu terletak di tanah ya, dan kain pelu yang tadinya ada di kepala, ada dua kain yang menutup jenazah dari Tuhan Yesus. Kain kapan menutup tubuhnya, dan kain pelu itu menutup kain pelu itu. Coba baca sekali lagi ayat yang ke-7. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus Ya. tidak terletak dekat kain kapan itu, Ya. tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sudah tergulung. Ya. Terima kasih ya. Jadi kita lihat di situ Petrus dia langsung masuk untuk mengalami pengalaman kematian bersama dengan Tuhan ya. Mengalami pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Dan ayat mengatakan dia segera mengalami bahwa kubur itu sudah tidak ada lagi. Adapun kain peluh dan kain kapan itu sudah tidak berguna lagi. Sebab apa? Semua itu tanda-tanda kematian sudah ditinggalkan. Yesus tidak ada. Sebab kubur itu kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Tetapi perhatikan, kubur yang kosong ini juga, walaupun itu sudah menjadi bukti bahwa Yesus hidup, perhatikan ini penting. Kalau kita segera masuk, jangan ragu-ragu dalam pengalaman kematian. Coba baca satu ayat ya. Rasul Petrus kemudian tuliskan dalam suratannya, suratan 1 Petrus pasal yang keempat, maka kita akan mengalami ya kebangkitan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. 1 Petrus, suratan 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ini yang Tuhan katakan, masuk. Ada kematian itu, ada kebangkitan, bahkan ada kemuliaan. Walaupun masih di tengah-tengah pengalaman kematian. Ya, ayat yang ke-12, perhatikan. Ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, Ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan ya. yang datang kepadamu sebagai ujian. Perhatikan, jangan heran. Kata heran itu ragu-ragu, bimbang, syak. Ya. Rasul Petrus katakan, jangan heran kalau ada nyala api siksaan itu datang kepadamu. Itu merupakan suatu pengalaman yang akan membuat kita yakin, percaya bahwa ada kebangkitan Tuhan. Seolah-olah ada yang luar biasa datang ke atasmu, sebaliknya apa? Sebaliknya, bersukacitalah Ya. sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Supaya kamu juga boleh bergembira Ya. dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-14 perhatikan. Berbahagialah kamu Ya. jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. terima kasih. Saudara, ini yang saya mau mengatakan ya, bahwa dalam setiap pengalaman kematian ada penderitaan, ada aniaya, ada kekurangan, bahkan ada maut. Tuhan katakan, kalau kita tidak heran, tetapi kita segera masuk, di situ kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu akan bekerja dalam kehidupan kita, akan bekerja.
Bahkan ayat mengatakan kemuliaan Tuhan itu yang nanti akan kita alami. Sekarang pun sudah kita alami, sedang kita alami. Sekarang mengatakan kalau kita berbicara tentang pengalaman kebangkitan, pengalaman kemuliaan, pikirnya seringkali kita kemudian diterjemahkan bahwa kebangkitan itu adalah pertolongan Tuhan, keajaiban yang dahsyat, ya. Seolah-olah hanya itu pengalaman kebangkitan. Pengalaman kemuliaan itu selalu diidentikan dengan penderitaan, kesakitan, kesusahan, kekurangan dan lain sebagainya. Dan pengalaman kebangkitan, pertolongan Tuhan. Ya, lepas dari semuanya itu, tidak ada lagi kegoncangan. Seolah-olah hanya itu. Memang untuk pengertian yang sempit, iya. Tetapi sebenarnya ada pengertian yang lebih luas lagi. Ya, bahwa apa? Bahwa tidak selamanya pengalaman kebangkitan itu kemudian diidentikan dengan berhenti masalah. Ya. Kita kemudian mengalami situasi yang berbeda dengan pengalaman kematian, penderitaan. Tidak. Tetapi kita bertahan. Perhatikan ini. Kita saja bertahan, bisa bertahan dalam pengalaman kematian. Itu sebenarnya sudah merupakan pengalaman kebangkitan. Saya ulangi sekali lagi. Di saat mengalami nyala api, seperti berada dalam kuburan itu, ya. Nyala api siksaan. Seringkali refleks, ada nyala api, nggak ada orang yang tetap langsung mencabut diri. Tetapi walaupun ada nyala api, tetapi kita tetap bertahan di situ. Di situ sudah merupakan menjadi pengalaman kebangkitan buat kita. Contohnya siapa, saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Banyak kali saya sampaikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego saat dia harus masuk dalam dapur api, pengalaman kematian. Saya percaya doanya sampai saat sebelum dia masuk dapur api, Tuhan lepaskan aku dari dapur api, Tuhan lepaskan aku. Nggak tahu bagaimana caranya, Tuhan lepaskan aku. Jangan sampai aku masuk dapur api. Kira-kira begitu, saudara? Ya, itu doanya. Tetapi Tuhan izinkan dia masuk dalam dapur api. Tapi apa yang terjadi, saudara? Walaupun dia masuk dalam dapur api, ayat mengatakan api yang dahsyat itu, percobaan tidak berubah, tetapi percobaan tetap. Tapi Tuhan mengubah apa? Tuhan tidak mengubah sekitarnya, Tuhan mengubah kita. Walaupun tetap dalam penderitaan, tetap dalam sakit penyakit, tetapi kita mendapatkan kuasa kebangkitan. Apa itu? Kita tidak mengeluh, kita tidak kemudian lari, tetapi kita bisa bertahan dalam pencobaan. Itu sudah merupakan pengalaman apa? Kebangkitan, kuasa kebangkitan yang sedang bekerja. Kita bisa bertahan saja dalam kesulitan itu. Kita tidak mengeluh. Itu sudah pengalaman kebangkitan. Apalagi kita bisa memuji Tuhan. Itu orang-orang lain akan memuliakan Tuhan. Kok bisa? Kalau orang lain mengalami itu, sudah sambat, teriak-teriak. Tapi kenapa ini bisa tersenyum, bisa memuliakan Tuhan, tetap melayani walaupun mengalami demikian? Itu yang Rasul Petrus katakan. Roh kemuliaan itu sudah ada. Ya, waktu raja melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dalam dapur api, seperti dapur api itu tidak berkuasa atas mereka, itu saja sudah menjadi suatu kemuliaan. Mereka memuliakan Tuhan. Oh, hanya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa melepaskan, yang bisa berbuat demikian. Tidak ada Allah yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga ini yang harus kita mengerti. Secepatnya kita masuk. Kalau kita satu hati, tidak ada keraguan. Perhatikan, di dalam setiap keraguan tidak ada hal yang baik. Kalau kita ragu-ragu, nggak ada hal yang baik. Tapi kalau kita menyatu, kita satu hati, kita satu, ya, kita yakin, walaupun itu harus mengalami penderitaan, maka di situ kita melihat kebangkitan Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan kita alami. Ya, apa yang kita alami merupakan kebangkitan Tuhan, merupakan berkat dalam pengalaman kebangkitan itu dan kematian Tuhan. 1 Petrus ini juga mengatakan, tolong baca ya, kita 1 Petrus pasal yang pertama, suratan 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal yang pertama ya, ada nyala api, tetapi tidak kemudian tarik diri, tetapi tetap di situ. Oh, haleluya. Maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Makin cepat kita menyatu dengan pengalaman kematian Tuhan, makin cepat kita menyatu juga dengan pengalaman kebangkitan. Makin kita bertahan dalam pengalaman kematian, makin kita juga mengalami, segera kita mengalami kebangkitan dan kemuliaan Tuhan.
1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Rasul Paulus juga mengatakan demikian. Nanti saya akan perlihatkan dalam 2 Korintus ya. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ya, seketika kita mengalami duka cita. Terus oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu. Imanmu menjadi iman yang murni, lebih murni dari emas murni. Ya, teruskan. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih ya. Jadi kita lihat ini, di sini Tuhan katakan, pada saat kita masuk dalam pengalaman kematian dan kita bertekun di dalamnya, ya, maka ayat mengatakan kita akan segera mengalami pengalaman kebangkitan. Apa itu? Menjadi orang yang tahan uji, memiliki iman yang semurni, lebih murni bahkan dari emas yang diuji lewat api. Oh, luar biasa. Kalau kita memiliki iman yang murni ini, sekuat ini, tidak ada kegoncangan yang dapat menggoncangkan. Kalau orang hanya beriman karena diberkati, saudara, beriman karena disembuhkan, dan seringkali ini yang ditawarkan oleh gereja-gereja kepada petobat-petobat baru, ya, diberkati, disembuhkan, baru beriman. Memang beriman, tetapi imannya bukan iman yang murni, saudara. Kami punya pengalaman ini. Waktu ayah saya memulaikan pelayanan di Manado, pada awalnya punya jemaat, tetapi ternyata jemaatnya minus, ya. Kemudian 0, dan mulai dari 0 itu mulai lagi satu persatu. Jiwa pertama yang kemudian dimenangkan adalah orang yang sakit, hampir mati, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Tetapi waktu didoakan, dia sendiri mengatakan, ya, kalau dalam 3 hari, ya, ini dia sedang mengalami pengalaman kematian, dalam 3 hari aku bisa sembuh, bisa keluar dari rumah sakit. Berarti pendeta ini pendeta benar dah. Ditawarkan, oh mau didoakan, mau, ya. Tapi dalam hati dia masih memberikan tanda, ya. Kalau dalam 3 hari, ini suatu mustahil sebenarnya, mustahil. Oh, orang sakit sebab dia kena peluru dan pelurunya itu bersarang di dada, ya. Waktu dia ikut permesta dan kena peluru, ya. Dan itu membuat dia hampir mati. Dan dia katakan, kalau dalam 3 hari aku keluar, maka pendeta ini pendeta yang benar. Betul, ya. 3 hari dia sehat, pulang. Dia bawa sendiri, nggak naik bemo, nggak naik apa-apa, jalan kaki. Bagaimana orang yang menuju kematian bisa pulang? Ya, pulang bawa tempat tidurnya, bawa semuanya, bawa pulang keluarganya. Nggak nyangka sudah pulang sendiri sebab keluarganya pikir masih sakit. Papa saya juga ke sana mau sembahyang lagi, sudah nggak ada, sudah pulang sesuai dengan tanda yang dia berikan, ya. Tapi dia beriman. Dia kemudian menjadi jiwa pertama yang dibaptis. Tapi karena imannya hanya karena sesuatu belum murni, ya, belum murni. Justru dia menjadi duri juga dalam jemaatnya. Kenapa? Mendapatkan sesuatu baru percaya. Tuhan katakan harus dimurnikan, harus dimurnikan. Walaupun mungkin tidak mengalami seperti iman dari Sadrak dan Mesak dan Abednego, dia katakan, walaupun Allah kami tidak melepaskan kami, bukan tidak sanggup, tapi tidak melepaskan kami. Tapi satu perkara, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Kami hanya menyembah Allah. Ini iman yang murni. Walaupun tidak disembuhkan, walaupun tidak diberkati, walaupun tidak ditolong, kami tetap hanya percaya kepada Engkau. Itu iman yang murni. Kami akan tetap beribadah, kami tetap akan melayani. Walaupun tidak disembuhkan, walaupun tidak diberkati secara jasmani, walaupun tidak mengalami apapun, ya, kami akan tetap melayani sampai Tuhan datang. Ini kebangkitan, saudara. Ini pengalaman kebangkitan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Di situ kita mendapatkan iman yang murni, yang nanti akan mengalami puji-pujian, kehormatan waktu Tuhan datang kembali. Di sini. Oleh sebab itu, biarlah kita hari-hari ini boleh mengalami ini.
Coba bisa mengerti demikian, amin? Jangan kemudian diterjemahkan sendiri, ya. Sebab Tuhan memberikan yang lebih besar. Kalau kita mendapatkan kesehatan, kalau dengan kesehatan itu kemudian berbuat dosa lagi, buat apa kesehatan itu? Ya, ada 10 orang berkusta. Ayat mengatakan hanya 1 yang kembali. Yang 9 itu kemana? Mereka sudah disembuhkan. Mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama mereka. Mereka berbuat dosa. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, yang buruk akan terjadi lebih lagi dari kepada mereka. Oleh sebab itu di hari-hari ini, lebih baik kita hari-hari ini, dalam setiap pengalaman, satu perkataan kita, Tuhan, Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau lebih dari kesembuhan. Engkau lebih dari berkat. Engkau segala-galanya buatku. Itulah kebangkitan. Itulah kemuliaan yang sedang kita alami. Amin. Semakin banyak. 1 Petrus pasal yang keempat lagi, ya. Kita baca, ya. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Ini murid yang kedua Petrus, ya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-14, perhatikan. Berbahagialah kamu, ya, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu, bukan akan ada. Akan ada itu nanti, tetapi Tuhan katakan sudah ada sekarang. Sedang dalam dapur api, sedang dalam penyakit, sedang dalam kekurangan, roh kemuliaan sudah ada. Kenapa? Saat kita bertahan dalam penderitaan, saat kita bertahan dalam kekurangan, saat kita bertahan dalam masa sukar, itulah kebangkitan, itulah kemuliaan. 2 Korintus, suratan 2 Korintus, Rasul Paulus mengatakan itu, dia bisa menikmati. Oh, haleluya, dia bisa menikmati, bahkan dia lebih suka. 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12, ya. 2 Korintus pasal 12, benar-benar Rasul Paulus ini dipermuliakan oleh Tuhan. Satu-satunya orang yang naik, ya, ke lantai, ya, ke tingkat yang ketiga, ya, dari surga. Dia masuk ke ruangan Maha Kudus, ya. Dan perhatikan, tetapi itu bisa menyebabkan kesombongan. Kalau dia seseorang itu melihat surga, itu bisa menjadi kesombongan dan itu suatu kejatuhan. Dan Tuhan tidak mau Rasul Paulus mengalami kejatuhan. Sehingga Alkitab mengatakan Rasul Paulus itu mendapatkan duri dalam daging. Tapi ayat mengatakan apa? Ayat yang ke-7, perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, ya, yaitu seorang utusan iblis, ya, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, perhatikan ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, ya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, seringkali itu menjadi doa kita. Pada saat kita sakit, kita berdoa untuk sembuh. Saat kita ada masalah, kita berdoa untuk Tuhan, lalukan masalah ini. Seperti kita ingin cepat-cepat duri dalam daging itu segera dicabut. Tetapi kita jangan memerintah Tuhan. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Kalau Tuhan tidak mencabut duri dalam daging itu, apa yang Tuhan berikan? Ayat yang ke-9, perhatikan. Tuhan biarkan tetap sakit, Tuhan biarkan tetap mengalami kekurangan, Tuhan biarkan tetap mengalami masa sukar. Ada penderitaan, ada masalah, Tuhan biarkan tetap ada. Tetapi ayat yang ke-9 akan terjadi. Perhatikan ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi kita jangan menghakimi, ya. Jangan menghakimi. Seringkali kita pikir, loh, beribadah kok sakit, kok tidak ditolong oleh Tuhan, kok mati. Setia melayani, tapi kok tidak kaya-kaya. Ya, di mana Tuhanmu? Seringkali kita kemudian menjadi hakim. Ya, bahwa Tuhan katakan, Paulus juga mengalami demikian. Dia bukan tidak berdoa, dia berdoa buat orang lain. Rasul Paulus berdoa, yang lumpuh seketika itu dia katakan bangkit, bisa bangkit. Tapi waktu penderitaan itu mengalami dalam dirinya sendiri, ya. Bukan dia tidak berdoa, bukan doanya tidak berkuasa. Tapi kita lihat kehendak Tuhan di atas segala-galanya, di atas pikiran kita sekalipun. Kuasa Tuhan di atas pikiran kita sekalipun, keinginan kita sekalipun. Kita lihat jawaban Tuhan. Ayat yang ke-9 sekali lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Ya. supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, Sampai dia senang, sampai dia rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya. Sebab jika aku lemah, Ya. maka aku kuat. Ini saya mau mengatakan, setiap kali kita mengalami penderitaan, setiap kali mengalami masa sukar, seringkali seperti kita ini orang yang di penjara, kapan keluar? Ya, orang juga di rumah sakit begitu ya. Ya, maafkan ya, saudara-saudara yang pernah diopname, semewah apapun rumah sakit saudara, pasti akan bilang, kapan pulang? Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seperti Tuhan biarkan kita mengalami penderitaan, Tuhan biarkan kita mengalami kekurangan. Sampai kapan? Ayat mengatakan, sampai kita bisa menerima itu dengan rela. Kita bisa pasrah menerima itu. Bukan hanya bisa menerima, ya ini bagaikan kodrat yang harus saya terima. Bukan hanya kita bisa menerima, tapi kalau kita baca pada ayat 10, sampai bisa menikmati kesusahan, menikmati sakit, menikmati penderitaan itu. Rasul Paulus katakan, lebih suka aku dalam penderitaan, lebih suka aku. Dia sampai bisa menikmati pengalaman kematian itu. Ayat yang ke-10 sekali lagi. Oh, luar biasa itu. Disitulah kebangkitan, disitulah kemuliaan yang sedang Tuhan izinkan kita alami. Bukan saat kita mengalami pertolongan semata-mata. Bisa Tuhan menolong, bisa. Tapi ada kalanya Tuhan biarkan kita mengalami itu. Sebab apa? Seringkali kalau kita ditolong oleh Tuhan, kita melupakan pertolongan Tuhan, kita melupakan semua, dan seringkali itu membuat kita jatuh kembali. Tapi kalau kita diizinkan oleh Tuhan tetap dalam penderitaan, supaya apa? Seperti kita dijaga supaya tidak jatuh. Rasul Paulus dijaga untuk tidak jatuh dalam kesombongan paling tidak. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, ya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, ya, di dalam penganiayaan, ya, dan kesesakan oleh karena Kristus. Terus, sebab jika aku lemah, ya, maka aku kuat. Setiap kali kita merasakan dalam penderitaan, tetapi sampai bisa menikmati penderitaan itu membuat kita apa? Menjadi orang yang sangat tergantung kepada Tuhan, sangat tergantung. Lebih baik aku lemah, lebih baik aku lumpuh, lebih baik aku tidak berdaya. Sebab pada saat aku berdaya, pada saat aku kuat, seringkali kuasa Tuhan itu bukan apa-apa buat aku. Tapi di saat aku tidak berdaya, di situ aku tergantung pada kuasa Tuhan, pada kehadiran Tuhan. Saya bisa mengerti demikian, amin? Haleluya. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti ya, murid yang lain, dia ragu-ragu masuk dalam kematian, demikian juga dia tidak akan mengalami kebangkitan. Petrus, dia segera masuk dalam kematian dan dia mengalami kubur itu kosong. Bukti bahwa Tuhan itu bangkit ya. Tetapi kita kembali di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ya. Waktu Petrus dan murid yang lain itu pulang, ayat yang ke-11. Ini ya, kita lihat ini. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ya. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nah, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, ya, yang seorang duduk di sebelah kepala, ya, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Perhatikan. Kata malaikat itu kepadanya, ya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, ya, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Terus, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. ya, Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. ya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Ya. Siapakah yang engkau cari? Ya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan,
jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Ya. Rabuni. Rabuni. Artinya guru. Ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terima kasih ya. Kita lihat ada murid yang lain namanya Maria Magdalena ya. Dia tetap dikubur di saat murid yang lain dan Petrus kembali, tapi Maria itu tetap dikubur sambil menangis. Memang kalau kita baca tangisan Maria itu tangisan seperti tangisan putus asa. Ya, saya ini sudah susah, ditinggal guruku, ditinggal segala-galanya. Sekarang bukan hanya kematian saja, mayatnya pun dicuri orang. Lebih susah lagi. Sudah meninggal, ya itu mati, ditinggal mati itu susah, kesusahan. Apalagi mayatnya itu dicuri orang, lebih susah lagi. Tetapi juga tangisan dari Maria itu merupakan tangisan rasa kasihnya, rasa cintanya yang mendalam secara pribadi kepada Yesus. Saya mau katakan ada suatu cinta, ada suatu kasih yang mendalam secara pribadi kepada Yesus. Buktinya di mana, saudara? Saya katakan ini, buktinya di mana? Waktu Tuhan hanya mengatakan, siapa yang kau cari? Ya, ibu, mengapa engkau menangis? Ya, dia katakan, Tuhanku telah diambil. Ya, dan dia katakan, di mana Tuhanku itu diletakkan? Biar aku mengambil. Masih belum mengerti. Tetapi waktu kemudian Yesus mengatakan Maria. Maria itu suatu panggilan yang sangat khusus. Maria itu adalah nama. Ya. Waktu perkataan Tuhan Yesus Maria, langsung bukan lagi dia anggap itu sebagai penunggu ke taman, tetapi dia sangat tahu bahwa perkataan Maria itu hanya diucapkan oleh siapa? Yesus. Sehingga dia katakan langsung, Rabuni, guru. Ini tidak lain dari dia. Dia mengenal secara pribadi, seperti Yesus mengenal dia secara pribadi. Dia pun mengenal Yesus secara pribadi. Ya, sebab apa? Punya suatu ikatan kasih yang mendalam secara pribadi. Apa yang dialami oleh Maria? Yaitu dia bukan hanya mengalami kuasa kebangkitan itu dengan bukti kubur kosong. Sebab kalau hanya bukti kubur kosong, imam-imam kepala juga akan mengkanter bahwa murid-muridnya telah mencuri. Dan dia membayar penjaga-penjaga kafir itu, orang-orang kafir itu dia membayar untuk menghembuskan rumor bahwa murid-murid telah mencuri sehingga kubur kosong. Seolah-olah kubur kosong itu bukan bukti kebangkitan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan rumor itu dipercayai orang Yahudi sampai sekarang ini. Tetapi Maria mengalami pembuktian yang tidak terbantahkan. Apa itu? Bukan hanya melihat kubur kosong, tetapi melihat apa? Penampilan Yesus secara pribadi. Matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Oh, haleluya. Tolong baca sekali lagi ya. Haleluya. Semoga kita boleh mengalami ini. Kalau kita ada suatu ikatan kasih secara pribadi, datang ibadah melayani, jangan hanya sekedar ramai-ramai karena didorong-dorong, karena ditarik-tarik. Tetapi semoga kita harus seperti ada suatu ikatan pribadi kita dengan Yesus mempelai pria surga kita. Seperti ada suatu ikatan, ada suatu panggilan yang khusus. Kita merasakan dalam setiap firman Allah, seperti firman itu datang secara pribadi, seperti memanggil nama kita. Walaupun firman Allah disampaikan secara umum, tapi seperti kita merasakan, Tuhan, Engkau berbicara hanya untuk aku, seperti bukan untuk orang lain, seperti hanya untuk aku. Kenapa? Maria. Seperti Tuhan berbicara khusus buat kita. Ya. Tolong baca sekali lagi pada ayat yang keberapa tadi?
16. Ya, ayat yang ke 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Ya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Saudara lihat, saudara, walaupun Maria sedang tidak menoleh kepada Yesus ya. Sebab Alkitab mengatakan waktu dipanggil baru dia menoleh. Berarti apa? Dari suaranya saja, walaupun matanya belum melihat, dia tahu hanya Yesus yang memanggil seperti demikian. Suaranya itu sangat khas. Semua orang memanggil dia Maria. Ayahnya memanggil dia Maria, teman-temannya manggil Maria. Tapi panggilan Yesus itu seperti panggilan yang khusus. Dia tidak katakan, kenapa sapa temannya, kenapa sapa teman yang lain. Tapi dia lihat itu suara sangat khusus. Panggilan itu sangat khusus. Ya, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Ya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Ya. Rabuni. Rabuni. Artinya guru. Ya. Kata Yesus kepadanya, Terus. janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, Ya. dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Teruskan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terima kasih. Kita akan mengalami, saudara, dalam pengalaman kebangkitan, mata kita akan melihat Tuhan dalam setiap ibadah, dalam setiap penyampaian firman Allah. Dan telinga kita akan mendengarkan apa-apa yang telah kita dengarkan dahulu. Seringkali kita tidak mengerti karena banyak masalah, saudara. Ada banyak orang dalam masalah dengar firman langsung ngerti, saudara. Tapi ada banyak orang karena ada masalah membuat firman apapun yang diberitakan nggak bisa masuk. Masalah itu seperti menutup pengertiannya, menutup telinganya. Dengar firman seperti begitu, tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Kesedihan itu, masalah itu seperti membutakan matanya. Tapi kita lihat di sini ya, Maria itu, ayat mengatakan lewat pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan, matanya itu bisa melihat Yesus. Dalam setiap kali dalam ibadah-ibadah kita akan mengalami seperti mata kita melihat dan telinga kita mendengarkan apa-apa yang telah kita dengarkan dahulu itu, yang mungkin waktu itu belum jelas, yang mungkin waktu itu samar-samar. Saya harus mengatakan ini dengan jujur bahwa pelayanan saya belum sempurna. Ada hal-hal yang mungkin dalam waktu-waktu saya mendengarkan belum jelas ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau menyatu dengan kematian kebangkitan Tuhan, hati kita ada kerinduan, maka kita akan melihat bahwa firman Allah itu sangat jelas seperti Tuhan sendiri berbicara. Dia menampilkan diri secara pribadi, tetapi juga dia mengajarkan secara pribadi buat kita. Sehingga apa-apa yang tidak jelas di masa-masa lampau, kita merasakan sangat jelas di masa-masa kini. Sebab apa? Kita berada dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan. Pengalaman kebangkitan Tuhan itu membuat setiap perkataan Tuhan, ini penting, saudara. Setiap perkataan Tuhan itu menjadi perkataan yang sangat berkuasa, yang sangat indah. Kita tidak pernah ada pikiran untuk mengabaikan perkataan Tuhan. Tapi perkataan Tuhan itu bagaikan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ini hanya kita alami kalau kita benar-benar ada suatu kerinduan untuk menyatu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan akan memberikan dirinya dilihat oleh orang-orang yang punya kerinduan yang kuat. Seperti Maria, orang lain sudah pulang, dia seorang diri di situ. Dia sendiri untuk melihat, untuk mengalami apa yang dia tidak lihat. Dia ingin mengalami, matanya melihat, walaupun masih dalam pandangan dia ingin melihat apa? Jasadnya dari Yesus. Tapi Tuhan tidak memperlihatkan Yesus dalam keadaan jasad, tapi dia diperlihatkan apa? Yesus dalam keadaan apa? Bangkit, yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Dan ayat mengatakan kita akan mengalami demikian, dipakai oleh Tuhan. Maria pulang untuk bersaksi tentang perkara ini, kebangkitan Tuhan itu sesuatu yang sangat nyata. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini juga harus kita alami, ya.
bahwa pengalaman kematian itu justru membawa kita dalam suatu pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Sebagai ayat-ayat terakhir saya akan sampaikan, tadi saya katakan bahwa kematian Tuhan itu ya disertai dengan kegoncangan, tetapi juga kebangkitan Tuhan disertai dengan kegoncangan. Tetapi kali ini kegoncangan bagi orang dunia itu menjadi suatu ketakutan. Ya, waktu penjaga-penjaga itu melihat ada mengalami kegoncangan, mereka takut. Ya, seperti orang mati dan mereka lari. Begitu takutnya. Tetapi bagi kita di hari-hari ini justru Tuhan ingin memperlihatkan kuasa kebangkitan dan kemuliaannya lewat kegoncangan itu. Ya, nah, semoga ini yang harus kita alami hari-hari ini. Jangan salah mengerti dengan kegoncangan yang Tuhan izinkan kita alami. Tolong baca di dalam kitab Hagai, Perjanjian Lama, Hagai pasal yang kedua, kitab Hagai pasal yang kedua. Kegoncangan itu bukan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanpa batu itu dikeluarkan, dia bisa bangkit, dia sudah bangkit dan dia bisa keluar. Walaupun batu itu tetap tertutup, dia bisa keluar. Ya. Perhatikan ini, waktu dia bangkit, Tuhan Yesus dalam keadaan tubuh kemuliaan. Berulang-ulang kali saya sampaikan, ini sesuatu yang aneh, waktu murid-murid kemudian takut, Tuhan katakan, ini aku bukan hantu. Hantu itu roh. Tapi dia dalam keadaan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tuhan katakan, raba tanganku. Kalau diraba, bisa diraba. Ini tubuh, tetapi bukan tubuh yang akan mati lagi. Tubuh yang tidak pernah akan mati. Tuhan katakan, kalau hantu tidak berdaging, kalau kita raba, nggak rasa apa-apa, tembus. Tapi Tuhan katakan, raba ini jariku, ini tanganku. Raba ini bisa diraba. Ya, ini tubuh kebangkitan. Ada saatnya juga Tuhan makan, bisa makan. Kalau roh tidak bisa makan, Tuhan bisa makan. Ya, tetapi dia juga bisa menembus segala halangan. Seperti roh yang menembus. Walaupun ada semuanya tertutup, tiba-tiba dia bisa datang. Itulah kuasa kebangkitan. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita bisa mengerti ini, ya. Ayat yang ke-7, perhatikan. Ayat yang ke-7, kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kegoncangan itu justru untuk kebaikan kita. Kita mengalami kuasa kebangkitan, kita mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan mengalami kegoncangan, anak-anak Tuhan mengalami kegoncangan. Tapi untuk kita segera mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, ayat yang ke-7, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah, langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang akan goncang, ayat mengatakan. Bahkan darat, langit juga goncang. Teruskan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Dengan kegoncangan itu Tuhan katakan, rumah Tuhan itu mendapatkan sesuatu yang indah, yang baik. Aku akan, sehingga barang-barangnya indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ya. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Oh, luar biasa. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak. Kepunyaankulah perak. Kepunyaankulah emas. Kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Perhatikan. Firman Tuhan semesta alam. Terus. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terima kasih kepada dalam surat kitab Hagai ini, ini disebutkan bahwa rumah yang dibangun oleh Zerubabel, rumah yang dibangun itu melebihi kemuliaan, kemegahan bahkan oleh rumah yang dibangun oleh Raja Salomo. Sebab apa? Nanti ayat mengatakan rumah itu akan menerima hasil kegoncangan yang terjadi. Semua yang indah-indah itu akan mengalir, akan dipenuhi dengan emas, akan dipenuhi dengan perak. Rumah Tuhan akan dipenuhi dengan emas, dipenuhi dengan perak. Apa itu emas? Apa itu perak? Perak itu gambaran tentang ketebusan. Orang-orang yang datang memenuhi rumah Tuhan
bukannya sekedar datang, ya, tetapi orang-orang itu kemudian dalam kitab Kisah Rasul Tuhan katakan, setiap hari jemaat Tuhan dipertambah-tambahkan dengan jumlah. Tetapi bukannya sekedar jumlah, saudara. Hari-hari ini gereja mengejar jumlah. Tapi saya mengatakan, dalam kitab Kisah Rasul dikatakan bahwa yang ditambahkan itu apa? Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengalami ketebusan. Mereka bagaikan perak-perak yang mengalir masuk dalam gereja. Perhatikan, ini penting. Gereja Tuhan di akhir zaman ini hanya baru mencapai sebagian. Jumlah memang, tetapi apa? Orang-orang itu belum mengalami pertobatan, tidak mengalami, ya, bagaikan perak yang dialirkan. Tapi juga disebutkan apa? Emas itu apa tadi kita sudah baca, ya. Berbicara tentang iman yang murni. Orang-orang yang datang masuk dalam rumah Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang murni. Motivasi mereka bukan untuk diberkati, bukan untuk ditolong, bukan untuk sesuatu yang sifatnya jasmani. Tapi mereka benar-benar adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Walaupun tidak ditolong, walaupun tidak diberkati, tetapi tetap mereka cinta Tuhan. Itulah bagaikan emas-emas yang datang memenuhi gereja Tuhan. Biarlah kita hari-hari ini, kegoncangan yang terjadi, ya, justru itu akan memenuhi gereja Tuhan dengan segala kemuliaan yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Biar kita menanggapi setiap masa sukar yang kita alami dengan pengertian yang positif. Roma pasal yang ke-8 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kegoncangan yang hebat justru murid-murid mengalami kuasa kebangkitan Tuhan menjadi suatu kenyataan. Mereka melihat kubur kosong, tetapi juga mereka melihat Yesus menampilkan diri dengan penampilan, tetapi juga dengan suaranya benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, ya. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Oh, haleluya. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kalau 16. Ya, kita bangkit berdiri.